bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom Victorious People. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian, terutama dalam minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Minggu ini adalah minggu pencurahan Roh Kudus. Saudara ingat waktu Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, Yesus berjanji, aku akan memberikan sesuatu kepadamu yang luar biasa. Aku akan memberikan rohku sendiri kepadamu dengan kuasa. Saudara, tapi sebelum itu, Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Dia meninggalkan pesan untuk menunggu, to wait. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 saya bacakan untuk saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow! Tetapi murid-murid Yesus untuk mendapatkan janji itu, Tuhan bilang wait, you have to wait mereka harus menunggu di Yerusalem. Wah, enak banget ya suruh tunggu di Yerusalem, saudara-saudara. Banyak sekali orang-orang percaya, wah pengen banget ke Yerusalem, bahkan sudah ada yang berkali-kali ke sana. Tetapi saudara tunggu dulu. Murid-murid Yesus saat itu, mereka waktu Yesus sudah disalib, mereka tuh ketakutan loh saudara-saudara, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Saudara ingat saja Petrus yang selalu berkobar-kobar, yang selalu all out for Jesus ya. Dia bilang saya akan selalu mendukung engkau. Tapi waktu Yesus sedang dalam goncangan, ada orang yang melihat Petrus dan berkata, hey, kamu bukannya orang yang biasanya sama Yesus ya? Dia bilang enggak, saya enggak. Karena kenapa? Karena dia takut saudara-saudara. Bagaimana kalau dia juga disalib ya? Ketakutan, tekanan itu sedang terjadi dalam kehidupan murid-murid saat itu. Jadi menunggu di Yerusalem bukan sesuatu yang wah enak ya, bisa jalan-jalan ke sini ke sana. Enggak, mereka juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus mencurahkan rohnya kepada mereka, tetapi mereka tugasnya harus tunggu di Yerusalem. Sama seperti saudara dan saya saat ini, mungkin kita tidak tahu kapan sih pandemi ini selesai, bagaimana yang sakit, kapan apa saya bisa sembuh, bagaimana dengan usaha saya, kapan sih kita bisa traveling lagi, kapan sih airport terbuka, kapan sih, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mungkin pertanyaan, mungkin rasa takut, khawatir dan sebagainya saudara-saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, saudara-saudara. Mereka masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama
dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 120 orang murid Yesus ada bersama-sama. Mereka bertekun dengan sehati, mereka berdoa bersama-sama. Dalam kesehatian, di dalam keluarga pun saudara-saudara, antara suami istri, waktu suami istri mempunyai visi, mempunyai hati yang sama dalam menjalankan visi, dalam membesarkan, mendidik anak-anak, itu jauh lebih luar biasa, maksimal saudara-saudara. Terutama waktu saudara mempunyai visi, melakukan bawa di dalam doa ya, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan, memberikan hikmat, memberi tuntunan kepada saudara sebagai suami istri. Jangan sampai kadang-kadang keputusan-keputusan besar hanya dilakukan oleh suami atau istri saja. Jangan saudara-saudara, mari seperti 120 orang ini, mereka sehati bersama-sama. Tidak mudah, tapi itu yang mereka lakukan. Dalam kesehatian 120 orang murid-murid Yesus saat itu saling menopang, saling menolong, saling menghargai satu sama lain saudara-saudara. Saudara, saya cerita anak saya ada 4 ya. Nah, anak saya yang 4 ini makanan kesukaannya semua berbeda-beda. Yang paling besar itu tidak bisa makan pedas sedikit pun tidak bisa saudara-saudara. Yang perempuan yang satu lagi, wah jago makan pedasnya. Makan ikan yang rica-rica, makan pokoknya makan bakmi itu pakai cabai rawit itu bisa. Bahkan lebih jago makan pedasnya daripada saya saudara-saudara. Yang laki, yang satu lagi, yang kembar 3, satu lagi itu laki, aduh makannya itu quite picky ya, maunya western food dan sama sekali nggak suka seafood. Aduh, nggak suka seafood. Kalau saya udah bikin goreng ayam, not ayam, goreng ikan gitu ya, dia udah langsung ribut. Aduh mami please don't, segala macam saudara-saudara. Tapi ada satu lagi anak saya yang laki, wah dia tuh anugerah saudara-saudara. Kenapa? Karena dia sebuah makanan suka, apalagi yang pedes-pedes. Wah disuka banget, dari rendang lah, dari makanan Padang lagi, waduh udah jadi saya lapar saudara-saudara. Tapi wah dia luar biasa banget deh, jadi gampang makan sama ajak makan dia ya, untuk masak untuk dia. Nah saya tuh tiap hari masakan saudara-saudara untuk mereka, dan saya tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering udah, Tuhan tolong saya minta hikmat, minta ide untuk masak apa, karena saya kan nggak mungkin masak satu-satu kesukaan mereka satu-satu, enggak, saya nggak melakukan itu. Tapi waktu saya bilang hari ini mami akan bikin ini ya, mungkin today I cook western food, tomorrow Indonesian food, tapi mereka ada kesehatian. Waktu mereka ada kesehatian, makannya juga dengan sukacita saudara-saudara. Tentu kalau yang pedas, either I make makanan pedas dan makanan tidak pedas, atau makan satu macam lauk, sambalnya dipisah saudara-saudara. Kesehatian itu perlu, karena kesehatian itu membawa kita dalam kasih Tuhan yang kuat saudara-saudara. Nah 120 orang ini, 4 orang aja kadang-kadang sudah banyak challenge, tapi 120 orang ini sama-sama sehati berdoa sama-sama. Waktu kita berdoa sama-sama, saudara di dalam keluarga saudara, saudara berdoa bersama-sama, iman itu lebih dikuatkan saudara-saudara ya. Saudara tidak akan mudah goyah karena saling menguatkan satu sama lain ya. Berdoa bersama-sama itu penting. Mari kita bangun mesbah doa saudara-saudara. Dan firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah dengan talenta, dengan kemampuan, dengan waktumu, dengan ide-idemu, dengan usahamu, dengan studimu, dengan apa saja yang Tuhan percayakan, giatlah lakukan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Waktu saudara giat melakukan itu, beri yang terbaik seperti saudara sedang melakukan untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati saudara-saudara. Hari Minggu kemarin, barusan nih, salah satu anak saya dari kembar 3 itu, mereka kan satu tingkat ya, satu kelas lah gitu ya. They were homeschooling karena sekolahnya masih tutup saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, hari Minggu salah satu anak saya itu bete banget, bad mood. Kenapa bad mood? Karena ternyata waktu hari Sabtunya dia dapat tugas tambahan dari gurunya.
yang duanya lagi tuh nggak ada, mereka udah santai, hari Minggu sudah bisa santai ya. Tetapi yang satu dapat tugas karena saudara-saudara, waktu weekdays-nya dia tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memberikan hasilnya dengan yang terbaik, bahkan ada proyek-proyek yang tidak selesai. Jadi gurunya menambahkan proyek yang harus diselesaikan hari Minggu itu. Saudara, saya bilang sama anak saya, you see, you know, kamu kan tahu kalau kamu tidak sungguh-sungguh belajar, maka kamu akan harus belajar lebih lagi, dapat pelajaran tambahan. Sama seperti firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu waktu kamu bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu janji Tuhan, saudara-saudara. Sebab kamu tahu persekutuanmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Roh Kudus tidak pernah sia-sia. Saudara, waktu saudara bersekutu, waktu saudara intim dengan Tuhan, ada persekutuan dengan Roh Kudus, Roh Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan ide, saudara-saudara. Saudara dimampukan, saudara diberi pengurapan untuk mampu melakukan apa yang saudara perlu lakukan, saudara-saudara. Dan ada tuntunan, dan firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang terjadi di antara 120 orang murid Yesus. Kisah Rasul 2 ayat kedua dan keempat saya bacakan untuk saudara. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, mereka menerima pencurahan Roh Kudus dengan kuasa yang memampukan setiap orang percaya, saudara-saudara. Kesungguhan hati mereka menunggu dengan percaya kepada Tuhan. Kapan mereka tidak tahu, tapi waktu mereka menunggu dengan excitement, dengan expectation kepada Tuhan, waktunya Tuhan, kuasa itu dicurahkan. Dan waktu kuasa itu dicurahkan, 120 orang itu dimampukan oleh Tuhan, diberi pengurapan. 120 orang yang tadinya ketakutan, yang mungkin terintimidasi, yang tidak tahu harus ngapain, mereka dapat the boldness spirit, ya, roh keperkasaan dalam mereka untuk memberitakan kebesaran Tuhan, untuk membagikan kebaikan Tuhan, untuk bercerita tentang Yesus. Dan apa yang terjadi? Bahkan Petrus yang tadinya takut, dia berkhotbah, 3.000 orang memberi diri kepada Tuhan. Hari ini saudara-saudara, mari kita diingatkan kembali untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang memampukan setiap kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, sudah titipkan dengan giat. Jangan goyah, berdiri teguh, lakukan dengan giat, saudara-saudara, sehingga persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dari tempat ini saya percaya setiap saudara yang telah dipercayakan oleh Tuhan, dengan apapun yang saudara ada di usaha, baik kesehatan, baik your study, whatever you're doing right now, lakukanlah dengan giat, saudara-saudara, dan Tuhan yang akan memberkati. Saya berdoa dari tempat ini, saya berdoa tidak ada yang lemah, semuanya kuat, semuanya teguh. Saudara bisa melakukan apa yang Tuhan titipkan, percayakan kepada saudara dengan roh yang menyala-nyala. Dan dari tempat ini saya berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekuatan baru kepadamu. Tuhan memulihkan keadaanmu, menyembuhkan engkau, memulihkan usahamu, memulihkan ekonomimu, bahkan kasih mula-mulamu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan persekutuanmu dengan Tuhan akan begitu indah. Ada suatu excitement yang belum pernah saudara
rasakan sebelumnya, belum pernah saudara alami sebelumnya. Dan biarlah roh Tuhan, roh kudus senantiasa yang menuntun, memimpin kehidupan saudara. Sehingga setiap apapun yang saudara lakukan, saudara bawa kepada Tuhan, Tuhan buat berhasil. Jerih payah saudara tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.